Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin wala alihi washabihi ajmain. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Diah Erawati, yang kedua, Maryam Jabarudin, dan yang ketiga, saya sendiri, Nia Herawati. Kami akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia. Adapun materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, sumber sosiologis, historis, dan politis. Yang kedua, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sumber sosiologis. Pada bagian ini, kita akan bahas Pancasila sebagai ideologi negara yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain serta tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, serta rasa cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam hal menghargai pendapat orang lain serta semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak mencolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber historis. Pada bagian ini, kita akan telusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara sepanjang sejarah negara Indonesia. Masa Presiden Soekarno. Pada masa ini, Pancasila sangat ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Hal ini sering dikumandangkan dalam berbagai pidato politiknya. Namun, seiring perjalannya waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Masa Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan pemerintahan. TAP MPR nomor 2 tahun 1978 menjadi landasan pelaksanaan P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibatnya, Pancasila ditafsirkan sebagai produk Orde Baru. Masa Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini, program P4 yang telah ada pada masa Soeharto dihapuskan. Pada masa ini, Pancasila kurang bergema karena pemerintahan lebih fokus pada masalah politik. Masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Masa Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya, ditandai dengan tidak dicantumkannya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Masa pemerintahan SBY. Pada masa ini, perhatian terhadap Pancasila juga tidak terlalu bagus, ditandai dengan belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Masa Presiden Joko Widodo. Pada masa ini lahir Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP sebagai respon terhadap ideologi Pancasila yang memudar, serta mulai dimasukkannya kembali Pancasila sebagai mata pelajaran pada kurikulum terbaru di sekolah-sekolah dan mata kuliah wajib di perguruan tinggi.
Selanjutnya, sumber politis. Pada bagian ini, kita akan melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk kepentingan partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara ini itu memperlihatkan bagaimana pasang surutnya dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika kita menilik sejarah ya, ketika masa kepemimpinan Presiden Soekarno mengalami dinamika atau pasang surut dalam pasang surutnya Pancasila sebagai ideologi negara ini karena dicampur dengan ideologi komunis. Jadi itu jadi dimasukkan dalam konsep masakom. Jadi sudah agak sedikit terpudar untuk nilai-nilai Pancasila, kemurnian nilai-nilai Pancasila. Kemudian ketika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini, Pancasila sebagai ideologi negaranya diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Nah, kemudian ketika kita menilik masa sejarah era reformasi, itu mengalami pasang surut yang ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya itu enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Jadi sempat mengalami transformasi dalam pelajaran Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan. Begitu. Kemudian mengenai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila ini itu meliputi dua faktor, diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini yang menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara diantaranya pertama pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, itu yang terjadi sekitar tahun 1945 sampai 1990. Itu yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika itu menjadi satu-satunya negara superpower. Nah, yang kedua, faktor eksternal yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Jadi ini bisa dilihat dari dampak negatif perkembangan teknologi ya. Jadi masuknya kebudayaan itu dapat berdampak memudarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi yang menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara ini adalah pertama,
pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai tertentu, sehingga ideologi Pancasila sering diabaikan karena demi keuntungan sendiri, demi keuntungan kelompok sendiri, sehingga mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau sering terjadinya korupsi, itu mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi juga ikut menurun secara drastis. Jadi secara globalnya yang perlu diwaspadai itu, yang menjadi tantangan utama di tengah perubahan zaman, itu ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Misalnya nih, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang kemudian dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti masuknya aliran radikalisme, ekstremisme, konsumenisme. Nah, itu yang dapat menjadi tantangan nantinya menurunkan nilai-nilai Pancasila. Menjadi tantangan Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi negara. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. 2. Dimensi identitas, mengandung arti bahwa adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila berperan sebagai ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.